Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Cerdas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang NPD. NPD merupakan singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Nah, apa ya itu NPD? Mari kita saksikan video secara lengkap ya. Nah, apa itu NPD? NPD merupakan gangguan mental di mana orang yang mengalami NPD itu memiliki perasaan berlebihan tentang pentingnya diri sendiri, kurangnya empati terhadap orang lain. Kemudian orang yang memiliki gangguan NPD, dia memiliki kebutuhan yang tinggi untuk mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain. Orang yang memiliki gangguan NPD, dia biasanya selalu merasa dirinya lebih unggul, lebih mampu daripada orang lain, dan dia selalu merasa dirinya selalu benar, dan mereka selalu ingin diperlakukan istimewa meskipun sesungguhnya mereka bukan orang yang istimewa. Lantas, bagaimanakah ciri-ciri dari orang yang mengalami NPD? Nah, ciri-ciri dari orang yang mengalami NPD yang pertama adalah merasa dirinya paling penting. Ya, mereka sering melebih-lebihkan pencapaian mereka dan kemampuan mereka. Misalnya nih kayak gini nih. Tuh kan berkat bantuan saya, pekerjaan ini bisa berhasil dengan baik. Atau mungkin seperti ini, gara-gara nggak ada saya, semuanya tidak berjalan dengan baik kan? Itulah pentingnya ada saya di sini. Nah, seperti itu. Ciri yang kedua dari NPD adalah butuh perhatian, pengakuan, dan pujian ya. Mereka benar-benar ingin selalu dipuji, ingin selalu divalidasi atau diakui tingkah laku mereka. Kalau mereka tidak diakui, mereka akan kecewa dan marah besar. Sekalipun hal yang mereka lakukan itu adalah hal kecil, dan mereka selalu ingin mendapatkan pujian dari apa yang sudah mereka lakukan tersebut ya. Jadi mereka selalu merasa pekerjaan yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu komunitas atau organisasi. Jadi dia akan menggembor-gemborkan usahanya di depan orang lain dan membahas hal tersebut berulang-ulang sampai teman-temannya bosan mendengarnya ya. Tetapi dia akan tetap ingin mendapatkan pujian dari hal yang sudah ia lakukan tersebut. Dan ciri yang ketiga dari orang yang mengalami NPD yaitu adalah kurangnya empati terhadap orang lain. Jadi orang yang mengalami NPD, dia tidak mampu merasakan apa yang terjadi pada orang lain. Misalnya seorang NPD tersebut kebetulan adalah seorang atasan. Jadi ketika dia memberikan tugas kepada orang lain, misalnya yang ditugaskan adalah seorang ibu hamil, dia tidak peduli orang tersebut sedang hamil atau ibu tersebut sedang hamil, atau dia tidak peduli apakah karyawannya atau bawahannya tersebut sedang sakit. Yang penting apa yang ia utarakan, apa yang dia tugaskan harus dilakukan, karena di dalam mindsetnya keputusannya adalah yang terbaik, seperti itu. Sehingga membuat orang yang mengalami gangguan NPD tidak memiliki empati atau kurang memiliki empati kepada orang lain. Ciri yang keempat dari orang yang mengalami NPD adalah suka memanipulasi keadaan. Nah, orang yang mengalami gangguan NPD, dia adalah orang-orang yang manipulatif, yang selalu membuat skenario-skenario di mana skenario tersebut pasti akan menguntungkan dirinya, supaya dirinya untung dalam artian dia akan mendapatkan pujian, dia akan diakui pekerjaannya, seperti itu, atau minimal dia akan tampak lebih hebat daripada orang lainnya. Jadi orang yang mengalami NPD, dia akan suka sekali menjatuhkan orang lain, kemudian di depan bicara A, di belakang bicara B, seperti itu. Jadi memang termindset dalam otaknya, gimana caranya supaya saya harus lebih unggul daripada orang lain, gimana cara agar saya supaya selalu terlihat lebih baik daripada orang lain, meskipun dia tahu bahwa dirinya nggak sehebat itu, atau mungkin
Sebenarnya dia tahu bahwa dirinya dia salah, tetapi tetap berhasrat untuk terlihat lebih baik dari segalanya. Ciri yang kelima dari orang yang mengalami NPD yang benar-benar nyebelin ini adalah merasa superior. Jadi sama sekali orang ini tidak bisa dibantah, tidak mau dibantah. Eh, Selalu merasa dirinya paling benar, paling oke, paling berkualitas, sehingga ia menganggap pendapat-pendapat orang lain itu adalah halangan atau pendapat-pendapat orang lain adalah sesuatu yang salah, meskipun dia tahu pendapat orang lain itu adalah benar. Seperti itu, karena dia merasa dirinya harus lebih daripada orang lain. Jadi bagaimana caranya membantah semua masukan supaya dirinya lebih baik, supaya dirinya terlihat lebih baik. Bahkan mungkin dengan atasannya sekalipun dia akan berusaha membantah semua keputusan atasannya, memberikan opini-opininya, supaya dia terlihat lebih benar keputusannya daripada atasannya, ya seperti jadi orang-orang yang NPD sering mengajukan sesuatu atau membantah sesuatu berdasarkan pendapat, tidak berdasarkan fakta. Ingat itu ya. Lantas, apa sih yang menyebabkan seseorang mengalami NPD? Nah, jadi yang menyebabkan seseorang mengalami NPD yang pertama mungkin karena faktor genetik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa NPD bisa dipengaruhi oleh genetika atau faktor warisan. Maksudnya orang tua mewariskan karakter itu ke keturunannya, ke anaknya seperti itu. Jadi kalau orang tuanya NPD, ada kemungkinan anaknya juga NPD. Karena jelas ini akan mempengaruhi faktor yang kedua, yaitu lingkungan masa kecil. Jika orang tuanya NPD, jelas orang tua tersebut akan membentuk lingkungan yang dimana lingkungan tersebut akan membentuk anaknya untuk menjadi NPD juga, ya. Jadi faktor lingkungan masa kecil, yaitu pengalaman masa kecil yang terlalu dimanjakan atau mungkin terlalu diabaikan, bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami gangguan mental ini ya. Kemudian yang ketiga itu mungkin penyebabnya adalah pola pengasuhan yang ekstrim, baik itu terlalu memuji atau terlalu mengkritik anak-anak, sehingga menyebabkan anak-anak tersebut ketika dia dewasa menjadi seseorang yang dengan karakter yang eh, membuat anak-anak tersebut memiliki gangguan mental seperti NPD, seperti itu ya. Meskipun kita mengetahui bahwa NPD itu merupakan sebuah gangguan mental daripada seseorang, tetapi kesel juga ya rasanya kalau di dalam organisasi terdapat orang yang memiliki gangguan NPD. Nah, lantas bagaimana sih cara kita untuk menyikapi orang-orang yang memiliki gangguan NPD? Nah, berikut caranya. Yang pertama, tetapkan batasan yang jelas terhadap orang yang mengalami NPD. Jangan terlalu dekat, jangan juga terlalu jauh, seperti itu. Kalau kita terlalu dekat, kita sendiri yang pusing. Kemudian kalau kita terlalu jauh, orang-orang yang NPD akan sulit untuk mempelajari kita, seperti itu sih ya. Nah, yang kedua, jangan mudah emosi terhadap orang-orang yang NPD. Selalu sadarkan kepada diri kita bahwa oh, ini kita mengalami orang yang khusus ya. Jadi kita jangan langsung emosi ketika kita dibantah oleh mereka. Meskipun kita tahu apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang benar, meskipun kita tahu apa yang dia sampaikan adalah salah, kita jangan buru-buru terpancing atau terprovokasi oleh orang-orang yang mengalami NPD, karena memang itu yang mereka inginkan ya. Kemudian yang ketiga adalah hindari untuk beradu argumen dengan orang-orang yang NPD ya. Orang-orang yang mengalami NPD biasa akan merasa semakin diakui dirinya, semakin tervalidasi dirinya ketika kita mau beradu argumen
terhadap dirinya. Jadi lebih baik ketika dia mulai untuk mengajak debat dengan kita, ya udah kita mungkin tinggalkan dia, atau mungkin bilang, "Oh, sepertinya kita tidak akan menyelesaikan masalah, jadi saya akan menghentikan pembicaraan ini," seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berkomunikasi dengan jelas dan sederhana, karena supaya dia mampu menerima apa masukan atau pendapat yang kita sampaikan kepada mereka, tanpa memicu orang yang memiliki gangguan NPD untuk membantah dan lain sebagainya. Jadi kita nggak ngasih kesempatan untuk dia melakukan atau menunjukkan gangguannya tersebut. Kemudian jangan terlalu memberikan pujian yang berlebihan kepada orang yang mengalami NPD. Meskipun kadang-kadang kita bisa memanfaatkan situasi itu ya kepada orang yang NPD, karena orang-orang yang NPD kalau dipuji dia akan bekerja dengan sangat maksimal. Tetapi kita jangan membiasakan hal tersebut, karena itu akan membuat orang-orang yang mengalami NPD akan kebiasaan seperti itu. Dan suatu hari kalau kita tidak memuji atau kita membantah dirinya, maka timbullah masalah di dalam organisasi kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita harus fokus pada kebutuhan diri sendiri aja ya. Dalam organisasi, apa yang menjadi tupoksi kita, apa yang menjadi tugas kita, maka itu dulu diselesaikan. Jangan berurusan dengan orang-orang NPD ini, karena masalah kita pekerjaan kita tidak akan pernah selesai. Nah, kemudian cara yang lain adalah mungkin ketika kita memiliki masalah dengan orang-orang yang memiliki NPD, mungkin kita harus mengatur ritme untuk mengatur jarak dengan mereka. Kalau kita dalam satu organisasi yang mewajibkan kita harus terus berinteraksi dengan orang tersebut, maka kita sendiri harus bisa mengatur ritme untuk mengatur waktu ya, untuk kapan kita mulai berbicara dengan mereka, kapan kita melanjutkan pembicaraan, seperti itu. Kalau kita tetap atau kapan kita menghentikan suatu topik dan mengganti ke topik yang lain, kapan kita kembali melanjutkan topik tersebut, karena kita harus melihat dulu kondisi dari orang yang mengalami NPD. Seperti itu. Kalau dia sudah menggebu-gebu, maka kita akan kesulitan ya. Nah, jadi begitu. Nah, kita tidak bisa membuat orang tersebut menjadi benar-benar pulih sedemikian rupa, tetapi setidaknya kita bisa mengatur agar diri kita tidak dipusingkan oleh orang-orang yang mengalami NPD, seperti itu ya. Jika terpaksa harus beradu argumen dengan orang yang NPD, cara yang terbaik adalah menggunakan fakta untuk melawan mereka, karena orang-orang NPD adalah orang manipulatif, dan supaya mereka terlihat lebih baik, maka dia mengeluarkan opini atau pendapat yang biasanya kata-kata dari kalimat-kalimat dari opini dan pendapatnya tersebut selalu indah, selalu bagus untuk menarik perhatian orang lain, untuk mengambil hati orang lain. Tetapi yang bisa membantah itu semua adalah fakta dan data. Ingat ya. Baik, setelah mendengar penjelasan ini, sudah sadar berapa orang yang mengalami NPD di lingkungan kamu? Baik, demikianlah penjelasan mengenai NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jika ada yang salah pada informasi yang jika ada yang salah pada informasi yang saya sampaikan, silahkan berkomentar di kolom komentar.